Sunariku menyajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله, kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 5 Rabi' al-Awwal tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 November tahun 2020, Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk kembali bertatap muka di Masjid Zadul Ma'ad di Ma'had Ibnul Qayyim harasahullah, setelah kurang lebih 8 hingga 9 bulan lamanya kita meninggalkan majelis ilmu dengan cara yang seperti ini. Kalau tidak salah dimulai dari bulan Maret kita telah menghentikan kegiatan kita disebabkan karena pandemi yang telah kita ketahui bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian, dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah yang sedang menimpa negeri kita ini dan menimpa negeri-negeri yang lainnya
sehingga kehidupan masyarakat kembali seperti semula. Mereka kembali melakukan aktivitas ibadah, menegakkan salatul jamaah dengan cara yang normal, dengan cara meluruskan dan melapatkan shaf sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabiyyuna al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan menuntut ilmu, baik pada pelajaran-pelajaran umum di masjid-masjid, termasuk di Masjid Zadul Ma'ad yang kita cintai ini. Demikian pula pelajaran-pelajaran yang bersifat khusus di madaris, ma'ahid, madrasah, pondok-pondok pesantren. Mereka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Azza wa Jalla mengembalikan kita seperti keadaan yang semula. Demikian pula dalam hal melakukan berbagai macam aktivitas yang lainnya. Dan yang wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kemudian kita juga patut untuk berterima kasih kepada pemerintah kita yang telah berupaya semaksimal mungkin, dan mereka telah mengeluarkan dalam jumlah yang sangat besar untuk berupaya mengendalikan menyebarnya virus COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai timbangan kebaikan untuk mereka. Demikian pula masyarakat yang saling bersinergi bersama dengan pemerintah, saling bahu-membahu untuk menjalankan protokol kesehatan dan saling menasihati antara satu dengan yang lain, sambil kita tentunya senantiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dialah Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala apa yang terjadi di jagat raya ini. Di tangan Allah Subhanahu wa taala manfaat dan kemudaratan. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kekuasaan dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini merupakan hal yang wajib bagi setiap mukmin. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa taala, baik dikala seorang hamba meraih kenikmatan dan kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi seorang muslim untuk mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, lalu kemudian berupaya untuk menjadikan kenikmatan tersebut sebagai wasilah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian senantiasa mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Mengingat kenikmatan bukan sekedar mengingatnya, namun
meyakininya bahwa apa yang dia rasakan dari nikmat itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian hal itu menjadikannya sebagai seorang hamba yang bersyukur. Apabila seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala, maka kenikmatan itu akan semakin bertambah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kalian dan menjanjikan kepada kalian pemberitahuan yang bersifat janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambah kenikmatanku kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Oleh karenanya, apa yang kita rasakan dari berbagai macam kenikmatan menjadikan kita sebagai seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan cobaan, dengan bala, dengan wabah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat cobaan tersebut, mengangkat wabah itu, maka kita pun mengembalikannya kepada Allah. Ini seluruhnya merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepandaian sebagian mereka yang berupaya untuk melakukan berbagai macam bentuk pencegahan, atau sebagian mereka yang membuat vaksin untuk mencegah menyebarnya COVID dan yang semisalnya. Itu hanyalah merupakan sebab. Namun yang utama, yang memberikan manfaat dan yang menolak kemudaratan apapun itu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jalla semata yang menghendaki untuk hamba-hambanya mereka meraih kenikmatan, mereka merasakan sebuah cobaan, mereka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wabah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla mengangkat wabah tersebut, maka kita pun wajib untuk mengembalikan kepada Allah bahwa ini adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan hendaknya kita berhati-hati dari sebab yang akan menyeret seorang hamba kepada kehinaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat cobaan dari hamba tersebut, menghilangkan wabah, lalu kemudian dia tidak mengembalikan kepada Allah, dia kembalikan kepada dirinya, atau dia mengembalikan kepada makhluk. Oh, ini karena saya begini dan begitu, dia berbangga dengan dirinya. Ini karena kepandaian saya telah melakukan penelitian ini dan itu sehingga saya berhasil menemukan vaksin yang tepat. Oh, ini karena saya begini dan begitu. Yang ini mengatakan karena kami telah melakukan hal ini dan hal itu. Mereka berbangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Lalu mereka lupa bahwa yang memberikan kenikmatan itu, yang mengangkat wabah itu, yang menghilangkan terjadinya penyebaran wabah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kalimat yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, menjelaskan tentang hal ini. Dalam kitab Al-Fawaid
pada halaman 298 pada cetakan yang saya baca ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa sababul khidlan adamu salahiyatil mahalli wa ahliyatihi wa qabulihi lin ni'mah. Sebab kehinaan, sebab kerendahan ketika sesuatu itu tidak bisa untuk menjadi sebuah tempat untuk menerima sebuah kenikmatan. Dalam hal ini hati seorang hamba, ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah hati tersebut bisa menerima sehingga hati itu mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada sebagian hati bisa menerima itu, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang dipenuhi dengan keimanan. Ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, dia mengatakan hada min fadli rabbi, ini dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku. Dia menisbatkannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah hati kaum mukminin. Namun ada sebagian hati manusia, ketika dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu bukan hati yang suci, hati yang bersih, sehingga ketika dia meraih kenikmatan, dia tidak menyadarkannya kepada Allah, namun dia terfitnah dengan gurur, tertipu oleh syaitan, terpedaya oleh syaitan, dan dia menisbatkannya kepada dirinya sendiri. Kata beliau, bihaitsu law wafathu an-ni'amu laqala, ketika kenikmatan-kenikmatan itu dia dapatkan, maka dia mengatakan hadzali, ini adalah milikku, wa inna ma utituhu li anni ahluhu wa mustahiquhu, dan sesungguhnya aku diberikan nikmat ini karena memang aku berhak untuk mendapatkannya, karena aku begini dan begitu, memang aku ahlinya, orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat itu. Jadi dia tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang dipenuhi dengan penyakit kibir, penyakit kesombongan, penyakit berbangga diri, penyakit ujub. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang sikap Qarun, seorang yang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia diberi kekayaan yang melimpah ruah. Siapa yang memberikan kekayaan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia lupa diri. Dia menyangka bahwa dia meraih itu karena keahlian yang dia miliki. Dia memang berhak untuk mendapatkannya. Ketika ia dinasihati oleh kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Allah itu tahu kalau saya itu punya ilmu, saya punya keahlian, sehingga saya memang berhak untuk mendapatkan itu. Dia mengembalikan kepada dirinya, dia menyombongkan dirinya, menganggap dirinya memiliki kelebihan. Ay ala ilmin alimahu Allahu indi astahiqqu bihi dzalika wa astaujibuhu wa astahilu. Maksud dari ucapan Qarun ini yaitu aku mendapatkan berbagai macam harta ini berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Aku punya ilmu itu, aku berhak untuk mendapatkannya, akulah ahlinya. Sehingga memang sebuah keharusan kalau aku memiliki harta yang melimpah itu. Dia tidak menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Farra, ay ala fadlin indi, yang dimaksud oleh Qarun yaitu aku
meraih dan mendapatkan sekian banyak harta ini karena keutamaan yang aku miliki. Akulah. Berbangga dengan dirinya. Aku dan aku. Ai kuntu ahlahu wa mustahiqqan lahu idza utituhu. Yaitu aku memang berhak, akulah ahlinya apabila aku diberikan harta yang melimpah ini. Wa qala Muqatil, dan berkata Muqatil menerangkan ucapan Qarun ini, yaqulu ala khairin alimahu Allahu indi, bahwa Qarun itu menyatakan aku mendapatkan harta yang melimpah ini karena memang aku punya kebaikan yang Allah mengetahui bahwa aku memiliki kebaikan itu sehingga aku memang berhak untuk mendapatkannya. Seakan-akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu adalah balasan dari kepandaian dan kecerdikan yang dia miliki, bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Penyakit ujub, berbangga diri. Dan disebutkan pula oleh Abdullah bin Al-Harith bin Naufal, Sulaiman bin Daud ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, sebuah kekuasaan yang Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberikan kepada seorang pun sebelum Sulaiman alaihissalam dan tidak akan diberikan kepada yang setelah Sulaiman alaihissalam. Kerajaan yang sangat luas, bukan hanya menguasai manusia, dari kalangan binatang pun, dari kalangan jin dikuasai oleh Sulaiman alaihissalam. Lalu apa sikap Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kenikmatan yang besar itu? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml. Kata beliau, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur." Hadza min fadli rabbi. Ini dari keutamaan Rabbku, Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepadaku ini. Ini dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla hendak menguji aku, apakah aku termasuk di antara hamba yang bersyukur ataukah aku termasuk di antara hamba yang kufur. Ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu adalah ujian dari Allah. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat wabah ini, nikmat yang besar. Ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk melihat siapa di antara mereka yang bersyukur dan siapa di antara mereka yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa sikap Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Beliau menyadarkannya kepada Allah. Beliau tidak mengatakan, wah aku kan seorang nabi, aku kan seorang rasul, aku kan begini, aku kan begitu, aku kan dari keturunan Daud, aku wajar mendapatkan kekuasaan seperti ini. Tidak. Hadza min fadli rabbi. Ini dari keutamaan Rabbku, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qarun tidak demikian. Walam yaqul, Nabi Allah Sulaiman tidak mengatakan hadza min karamati, ini karena kemuliaan yang aku miliki. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Qarun yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta yang melimpah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki, karena keutamaan yang aku miliki. Aku berhak mendapatkannya. Yakni maksudnya anna Sulaiman ra'a ma utiyahu min fadlillahi alaihi wa minnatihi wa annahu ibtuliya bihi. Bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam beliau memandang dan melihat
bahwa apa yang diberikan kepada beliau itu dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dari anugerah Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepadanya, dan bahwa Allah memberikan kepadanya itu sebagai cobaan. Ubtuliya bihi syukruh, untuk menguji Sulaiman alaihissalam, apakah dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan menyandarkannya kepada Allah. Wa Qarun ra'a dzalika min nafsihi wa istihqaqihi, sementara Qarun memandang itu dikembalikan kepada dirinya, bahwa dia memang memiliki keahlian dan dia berhak untuk mendapatkan keutamaan itu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maghrur, terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia, menyebabkan dia sombong, menyebabkan dia congkak. Maka ini dua sikap yang berbeda. Sikap Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang dengannya dia semakin dimuliakan, semakin ditinggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat, sementara Qarun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab di dunia. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, ditenggelamkan ke dalam bumi beserta harta benda yang telah dia kumpulkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Hal ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk kita pahami, untuk kita sadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan menyebarnya wabah ini yang menyebabkan kita sempat meninggalkan masjid dalam beberapa waktu, sampai kemudian kita kembali ke masjid, dan hingga sekarang kita masih mengerjakan sholat untuk menghindari tersebarnya wabah, sehingga kita menjarang-jarangkan shaf. Lalu kemudian di waktu-waktu mendatang semoga Allah Subhanahu wa taala semakin meringankan dan mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kembali normal. Ini semua adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga kita harus selalu mengingat bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dalam kehidupan dunia ini, baik itu kenikmatan ataukah itu ujian dan cobaan, adalah untuk menguji seorang hamba apakah dia bersyukur kepada Allah atau menyebabkan dia kufur. Jangan sampai kemudian seorang kelamaan nggak pernah datang ke masjid, akhirnya kebablasan, jadi nggak datang-datang ke masjid. Ya, yang dahulunya rajin ke masjid, lalu kemudian sampai kepada kehidupan yang normal, new normal, merasa berat untuk datang ke masjid. Hati-hati, kadang-kadang syaitan itu membisikkan kepada seorang hal-hal yang terkadang dia menjadikan itu sebagai uzur, yang sebenarnya itu bukan uzur, yang sebenarnya itu bukan uzur. Namun dia tertipu oleh syaitan yang menyebabkan dia, oh saya kan begini, maka akhirnya dia enggak datang ke masjid. Bukan karena uzur, hati-hati. Saya bukan mempersoalkan yang hingga saat ini belum datang ke masjid ya. Jangan sampai kemudian kita berburuk sangka kepada ikhwan, wah ini jangan-jangan begini, ini jangan-jangan tertipu oleh syaitan. Enggak, bukan. Ya, insyaallah ikhwan-ikhwan kita memiliki uzur. Ya. Namun sebagai peringatan bagi diri kita, demikian pula bagi yang lain, jangan sampai kemudian karena kita sudah terbiasa sekian bulan namanya kita tidak menyentuh masjid, akhirnya kita memudah-mudahkan. Ya. Oh karena saya punya uzur. Padahal dia tidak memiliki uzur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan mungkin saja dia mengetahui bahwa sebenarnya dia tidak punya uzur. Ya. Tapi karena sudah terbiasa. Hati-hati. Turun sedikit tetes hujan, wah ini sudah hujan. Boleh tidak ke masjid? Tidak ada basah sama sekali.
Demikian pula halnya dalam menuntut ilmu. Sekian bulan lamanya kita tidak hadir di majelis ilmu, kita tidak membuat majelis ilmu yang seperti ini. Jangan sampai kebablasan, terbiasa tidak menghadiri majelis ilmu, akhirnya merasa berat untuk hadir menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan nasihat dan wejangan para ulama. Jangan sampai seperti itu dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa menyandarkan kepada Allah, agar kemudian kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kepada kita beban ini, walhamdulillah, semakin lama semakin terasa ringan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan secara menyeluruh wabah ini sehingga kita bisa kembali normal. Nah, dan itu semua adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam surah Fussilat ayat yang ke-50. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Dan ketika kami memberikan kepadanya sebuah rahmat, sebuah kenikmatan dari kami, dan seluruh nikmat itu datangnya dari Allah, setelah kemudaratan yang menimpanya, setelah ujian yang dia rasakan, lalu setelah itu Allah berikan kepadanya rahmat, Allah hilangkan kemudaratan yang sedang menimpanya itu. Apa yang dia katakan? Hadzali, ini memang berhak saya untuk mendapatkan ini. Dia tidak mengembalikan kepada Allah, saya berhak untuk mendapatkan ini. Ai ada ahluhu wa haqiqun bihi, yaitu aku memang ahlinya, aku berhak untuk mendapatkan nikmat ini. Fakhtisasi bihi kakhtisasil malik bimulkihi, maka saya mendapatkan sebuah keistimewaan ini seperti halnya seorang raja yang mendapatkan keistimewaan dengan kekuasaannya. Dia berbangga dengan dirinya, dia tidak mengembalikannya kepada Allah. Ya. Ini karena saya begini, saya begitu, berbangga dengan dirinya. Saya minum obat ini, obat itu, herbal ini, herbal itu, sehingga imun saya menjadi kuat. Saya tidak mungkin terkena penyakit. Subhanallah. Sekuat apapun kamu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan dan telah menetapkan bahwa engkau akan mendapatkan kemudaratan itu, ya pasti akan menimpa kamu. Ya. Dan jika tidak, Allah Azza wa Jalla tidak menakdirkan, ya pasti tidak. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan pertolongannya kepada kita. Maka hendaknya kaum mukminin senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarkan kepada Allah. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal mu'minu yara dzalika mulkan li rabbih wa fadlan minhu manna bihi ala 'abdihi min ghairi istihqaqin minhu. Seorang mukmin ketika memandang sebuah kenikmatan yang dia raih ya, yang dia dapatkan, maka dia memandang itu adalah milik Allah, itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hambanya, bukan karena hamba itu berhak untuk mendapatkan, bukan karena kita ini ahlinya untuk mendapatkan itu, bukan, namun semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya telah melakukan ibadah ini, saya berhak sehat dong. Itu penyakit kibir namanya, fakhr, berbangga diri, ujub, menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin, kata beliau,
memandang apapun yang dia raih dari kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan, bukan karena dia berhak untuk mendapatkannya. Bal sadaqatan tasaddaqa biha ala abdihi, bahkan kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba itu adalah bentuk sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan kepada hambanya. Walahu alla yatasaddaq biha, kalau Allah tidak bersedekah kepada hamba itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kamu berhak, bukan karena kamu berhak untuk mendapatkannya, namun semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falau mana'ahu iyyaha lam yakun qad mana'ahu syai'an huwa lahu yastahiquhu alaih. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencegah kenikmatan itu untuk diraih oleh seorang hamba, maka itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala mencegah dari sebuah hak yang berhak untuk dia dapatkan lalu Allah mencegahnya. Tidak sama sekali. Maka yang pertama yang harus kita yakin bahwa apapun yang kita rasakan dalam kehidupan dunia dari berbagai macam kenikmatan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelebihan yang kita miliki. Bukan karena kelebihan yang kita miliki. Dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala zalim kepada hamba tersebut, karena Allah itu Maha Adil. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala mencegah dari hamba tersebut sesuatu yang berhak untuk dia raih, bukan. Kalau Allah mencegah untuk memberikan pada seorang hamba yang sebenarnya dia berhak untuk mendapatkannya, berarti Allah zalim dong. Allah tidak memberikan apa yang menjadi hak seorang hamba, berarti Allah zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه وتغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها فكان حظها منها الفرح والفخر. Sehingga apabila dia tidak memandang bahwa apa yang diraih dari kenikmatan itu merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia mengembalikan kepada dirinya, dia orang yang berhak untuk mendapatkan, sehingga dia tertimpa penyakit ujub, sehingga dia semakin melampaui batas dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah beri nikmat, dia semakin lupa diri, semakin berbangga diri. Inilah yang disebut istidraj, dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipancing oleh Allah, dibiarkan dia dengan kenikmatan yang dia raih sampai pada satu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya secara tiba-tiba dan membinasakannya, dan di saat itulah dia putus asa. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dengan kemaksiatan yang dia lakukan, itu adalah bentuk istidraj, pancingan dari Allah. Dibiarkan dia senang dengan kehidupan dunia, dia berbangga dengan kehidupan dunia. Allahul musta'an. Ini orang yang tertipu dalam kehidupan dunia. Wastatalat ala ghairiha, akhirnya dia pun merasa lebih daripada yang lain, sehingga dia tertimpa penyakit al-farah wal fakhr, berbangga diri, ujub, yang menyebabkan dia mengangkat dirinya, merendahkan orang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10, wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'nahu minhu innahu la ya'usun kafur.
Dan ketika kami berikan kepada manusia itu sebuah kenikmatan, sebuah rahmat yang datang dari kami, lalu kami melepaskan kenikmatan itu darinya, maka dia putus asa sehingga dia menjadi kafir. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Dan ketika kami memberikan kepadanya kenikmatan setelah kemudaratan yang dia rasakan, dia mendapatkan cobaan, dia mendapatkan musibah, dia tertimpa satu wabah, setelah itu Allah angkat wabah itu darinya, Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Apa kata dia? Dhahabas sayyi'atu anni, sudah hilang keburukan dariku, aku sudah sembuh, penyakit sudah hilang dariku, wabah sudah terangkat dariku. Dia tidak menisbatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahabas sayyi'atu anni, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu lafarihun fakhur. Orang yang seperti ini, orang yang berbangga diri, orang yang ujub, orang yang congkak, lupa diri. Fadhammahu bil ya'si wal kufri 'inda al-imtihani bil bala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela hamba yang seperti ini. Dia putus asa, dia menjadi kafir ketika dia diberi ujian. Wabil farahi wal fakhri 'inda al-ibtila, dan dia tertimpa penyakit ujub, berbangga diri ketika Allah subhanahu wa ta'ala beri ujian kepadanya berupa kenikmatan. Wastabdala bihamdillahi wa syukrihi wa thana'i alaihi idha kashafa anhu al-bala'a qawlahu dhahaba as-sayyi'atu anni. Lalu dia mengganti, seharusnya dia memuji Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah darinya, dia mengatakan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ini keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, bukan karena kepandaian saya. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah, dia semakin memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikrullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan dan mengangkat wabah itu darinya, tapi dia menggantinya dengan ucapan dhahabas sayyi'atu anni, sudah hilang berbagai macam kemudaratan yang menimpaku itu, sudah hilang, sudah selesai urusan. Kalau seandainya dia mengatakan, kata beliau, adhaballahu sayyi'ati anni birahmatihi wa mannihi, lama dhumma ala dhalik. Kalau seandainya dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dariku berbagai macam kemudaratan dan keburukan ini dengan rahmat Allah, dengan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia tidak akan dicela dengan itu. Dia tidak akan dicela. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyanjungnya, memujinya. Bal kana mahmudan alaih, bahkan dia tersanjung dengan hal itu. Walakinnahu ghafala 'anil mun'imi bikashfiha wa nasaba adh-dhahaba ilaiha wa fariha waftakhar, akan tetapi dia lalai dari yang memberikan kepadanya kenikmatan itu, yang menghilangkan wabah, yang mengangkat wabah, yang menghilangkan kesulitan darinya. Lalu kemudian dia berbangga diri, dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, nasihat yang semoga bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mensyukuri nikmat tersebut. Saya kira sampai di sini semoga memberi manfaat, dan untuk pekan yang berikutnya kita kembali kepada pelajaran rutin kita, yaitu kitab Bulughul Maram. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.